Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berbahagia dan selalu berkesehatan. Pertama-tama sebelum kita lanjutkan pelajaran pada kesempatan kali ini kita berdoa terlebih dahulu bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang akhlak tercela, menghindari akhlak tercela. Yang sebelumnya kemarin pada pelajaran akidah akhlak akan mempelajari tentang akhlak terpuji, sekarang akan mempelajari tentang akhlak tercela. Sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu untuk pelajaran ini akidah akhlak tentang menghindari akhlak tercela. Coba dibuka halaman 30. Ya, di situ ada pengertian tentang akhlak tercela, menghindari akhlak tercela. Kita sebagaimana orang muslim dituturkan oleh Rasulullah SAW, kita harus selalu menghindari akhlak tercela. Tercela berarti artinya tidak boleh, ya, atau akhlak yang tidak bagus, ya, berarti jelek. Ya. Yang pertama kita mengenal sifat serakah, yang mana termasuk dalam akhlak tercela, yaitu sifat serakah. Itu termasuk sifat yang jelek, itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diterapkan di kehidupan sehari-hari orang muslim, khususnya orang NU. Seperti apa sifat serakah tersebut? Sifat serakah adalah sifat yang mengharapkan suatu apapun dalam jumlah banyak. Jadi di dalam pekerjaan, di dalam kita melakukan, misalkan kita bermain, itu semuanya pengen dikuasai sendiri. Itu termasuk dalam sifat serakah. Itu tidak boleh. Terus setelah serakah ada lagi yang kedua, ada hikmah. Nah, setelah kita tahu apa itu sifat serakah, tentunya ada hikmah. Hikmah menghindari sifat serakah. Nah, di dalam Islam itu sangat dianjurkan sekali menghindari sifat serakah. Di dalam agama Islam menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya untuk menyelenggarakan semua urusan dalam hidup mereka untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka. Jadi semuanya sudah diatur supaya tidak terjerumus ke dalam sifat-sifat yang kurang bagus. Menghindari sifat serakah diantaranya selalu mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi apapun. Nah, dalam kondisi kita terpuruk sekalipun kita tidak boleh serakah. Dalam kondisi kita kekurangan, dalam kondisi kita terkena musibah, itu kita harus tetap bersyukur. Dan yang nomor dua, mendapat ketentraman hati. Ketika kita menghindari sifat serakah itu mendapat ketenangan, ketenteraman. Karena apa? Ketika kita diberi sedikit, kalau kita bersyukur, itu kita akan mendapatkan ketenteraman atau kenikmatan yang luar biasa.
Dan yang selanjutnya dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati. Jadi kita beramal ataupun memberi ataupun menolong itu kita harus ikhlas. Itu termasuk hikmahnya kita menghindari sifat serakah. Ada lagi hidup sederhana, nikmat, qanaah dan zuhud, tidak terlalu cinta dunia. Jadi kita boleh suka kalau punya uang, tapi sewajarnya saja. Terus ada lagi menghindari sifat kikir. Karena sifat kikir itu akan berdampak jelek pada diri kita sendiri. Setiap manusia diciptakan bersama dengan tabiatnya atau watak masing-masing. Salah satu di antaranya tabiat manusia adalah kikir. Dia enggan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Dan ini hampir sama dengan pelit. Nah, kalau prinsipnya itu pelit. Jadi enggan memberikan apa yang dipunyai oleh kita kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita. Itu pikir. Yang kedua ada hikmah menghindari sifat pikir. Hikmahnya salah satu ada hidup lebih tenang dan tentram juga tidak diterjang nafsu duniawi. Itu yang pertama. Jadi selalu tenang kehidupannya, tidak ada masalah, tidak ada tekanan dari siapapun dan dari apapun, kita selalu tenang-tenang saja. Yang kedua menjadi orang yang pandai bersyukur. Tentu itu otomatis terjadi pada diri kita ketika kita menghindari sifat pikir. Dan yang selanjutnya memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Jadi kita melihat teman kita yang kesusahan itu kita selalu peka, ingin menolong. Jadi tidak bingung ketika melihat teman kita yang ada masalah itu tidak bingung, tapi langsung peka, langsung menolong. Seperti itu. Itu hikmahnya. Satunya dari menghindari sifat pikir. Nah, tentu ketika kita sudah mengetahui, kita pasti akan menghindari sifat-sifat yang sudah Bapak terangkan tadi. Coba sekarang Bapak akan bertanya kepada adik-adik semua tentang apa pikir. Tentang pikir. Saya akan bertanya, tadi saya menjelaskan ada beberapa hikmah menghindari sifat pikir. Yang pertama, tadi ada hikmahnya apa tadi? Selalu tenang dalam kondisi apapun. Saya mau tanya kepada adik-adik, kalau kita menerapkan sifat pikir kepada diri kita ketika kita bersama teman-teman kita, nanti dampaknya itu akan seperti apa? Saya bertanya kepada Cik Vanessa, oke, apa akibatnya? Tidak disukai teman. Ya. Teman Suci. Terus apa lagi? Ada lagi? Nah, itu salah satunya. Jadi teman-teman kita itu tidak akan suka ketika kita menerapkan sifat pikir pada diri kita. Nah, itu mikir-mikir. Misalkan ada orang teman kita tidak punya uang jajan, kita punya uang jajan banyak, mau menerima kita aja mikir-mikir. Nah, itu contohnya sifat pikir. Nah, jadi nanti teman-teman kita tidak akan suka. Itu contohnya seperti itu. Sekiranya pembahasan tadi tentang pikir, tentang menghindari akhlak tercela, adakah yang mau dipertanyakan atau didiskusikan dari adik-adik semua? Oke, kalau tidak ada berarti bisa saya simpulkan tadi sifat atau akhlak
menghindari sifat-sifat seperti satu, seperti pikir itu tidak boleh diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, untuk selanjutnya saya akan memberi tugas kepada adik-adik semua untuk mengerjakan soal yang ada di latihan. Latihannya nanti bisa dibuka di buku kalian masing-masing yang sudah diberi oleh sekolahan halaman 50. Nah, itu bisa nanti dikerjakan. Kerjakannya lewat apa? Lewat buku tulis. Ya, ditulis soalnya sama jawaban. Terus nanti dikumpulkan seperti pelajaran yang lain lewat WA group atau lewat pribadi. Ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan, berarti saya cukupi pelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum kita tutupi, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita mendapatkan manfaat. Kita berdoa membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa kurang dan lebihnya Pak Guru meminta maaf yang sebesar-besarnya.